to the fans gitu, karena pasti penggemar saya juga udah menanti-nanti, jadi saya nggak mau membuat mereka menunggu lebih lama lagi. Lagu yang dipersiapkan udah ada, jadi ya tinggal kita rilis aja. Kan album ini yang baru ini akan menjadi kayak transformasi saya yang paling maksimal kali ya. Maksudnya dalam musik ini bakal beda sekali dengan musik saya yang terdahulu. Halo sahabat kompas.com, kembali lagi bersama saya Melvina Tionardus. Kali ini saya akan mengajak sahabat kompas.com untuk mendengarkan perbincangan saya bersama salah satu penyanyi terbaik di Indonesia, yaitu Afgan Syahreza. Boleh kita panggil langsung Afgan. Halo Afgan. Halo, hai. Oke Afgan, gimana nih di masa pandemi ini, kabarnya masih sehat-sehat aja? Alhamdulillah sih sehat, so far alhamdulillah. Oke, kalau selama WFH sama PSBB nih, yang udah hampir 5 bulan, Afgan lebih banyak di rumah kan tentunya. Nah, terus apakah jadi merasa, saya punya banyak waktu nih, saya pengen ngelakuin banyak hal, atau malah justru menggunakan waktu yang ada nih, jadi lebih mager gitu, istilahnya malas gerak, karena mungkin biasanya aktivitasnya padat gitu? Saya sih imbang ya, jadi ada kayak momen-momen di mana mager, tapi sekarang ini makin kesini makin banyak ingin mencoba hal baru ya gitu, belajar hal baru. Saya banyak sekarang udah mulai belajar masak, tadi saya nggak pernah belajar masak, terus nggak pernah bisa masak, terus saya belajar olahraga baru kayak mana, banyak hal baru yang saya pelajari sekarang sih. Jadi mungkin hikmahnya adalah dari COVID-19 ini ya, hikmahnya kita jadi lebih bisa fokus sama diri kita, dan gimana caranya di situasi yang cukup menantang ini kita tetap bisa grow, tetap bisa lebih baik lagi, menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Aku gitu sih. Oke, kalau boleh saya flashback sedikit ke tahun lalu, di mana Afgan menggelar konser dekade tahun 2019 itu, Afgan kan sempat bilang, saya mau hiatus dari dunia musik Indonesia gitu ya, sempat ke Amerika, dan setelah itu jeda dari aktivitas panggung mungkin gitu ya? Iya. Nah, setelah mungkin hampir setahun itu, gimana sih? Apakah sudah lebih fresh, merasa lebih menghabiskan waktu untuk hal-hal yang mungkin selama ini tertunda gitu? Dalam setahun ini seperti apa? Iya, jadi sebenarnya tadinya tuh saya habis konser, saya ke Amerika untuk rekaman. Setelah itu saya mau hiatus dari industri musik selama 6 bulan tadinya gitu. Cuman karena ada COVID, akhirnya menjadi 1 tahun gitu. Dan menurut saya mungkin ini adalah momen yang saya perlukan gitu ya, karena sepanjang 12 tahun saya bernyanyi itu saya nggak pernah ambil 1 tahun break gitu. Jadi saya bisa lebih fokus dengan apa yang saya mau ke depannya, dan saya bisa lebih belajar banyak hal gitu, yang mungkin selama ini tertunda karena saya nggak bisa, karena kesibukan saya sebagai seorang penyanyi yang ya pasti traveling terus gitu kan. Jadi ya saya nikmati aja sih break yang saya sedang jalani ini, dan sekarang jadinya saya kangen sih untuk merilis lagu baru, karena ya terakhir saya rilis lagu baru tuh udah 1 tahun yang lalu. Jadi pengen cepet-cepet balik lagi ke industri. Dalam 1 tahun ini apakah sudah merasa, waktunya udah cukup nih, atau masih pengen untuk jeda sejenak lagi dari industri hiburan gitu? Saya sih ngerasa udah cukup. Saya ngerasa udah cukup, dan saya pengen balik lagi untuk at least merilis karya baru. Itu yang saya kangen sih, putting out new stuff. Dan sekarang I think it's about time buat saya, karena udah cukup lama, dan saya juga ngerasa I owe it to the fans gitu, karena pasti penggemar saya juga udah menanti-nanti, jadi saya nggak mau membuat mereka
menunggu lebih lama lagi. Dan sebentar lagi bisa ada bisa ada jalan untuk saya rilis karya baru. Oh, berarti udah ada lagu yang dipersiapkan ya untuk sebentar lagi? Lagu yang dipersiapkan udah ada, jadi ya tinggal kita rilis aja. Dalam bentuk apa? Single atau album? Single dulu sih. Kayaknya kalau album harusnya tahun ini saya rilis. Mungkin harusnya tuh bulan lalu. Cuman karena ada COVID, jadi menurut saya sih feeling saya tahun depan. Tapi itu album ini yang baru ini akan menjadi kayak transformasi saya yang paling maksimal kali ya. Maksudnya dalam musik ini bakal beda sekali dengan musik saya yang terdahulu. Jadi saya sih excited, tapi ya saya harus bersabar nunggu timing yang paling tepat untuk rilis ini, karena saya nggak mau sampai salah timing. Berarti yang berbeda ini mungkin genre-nya atau aliran musik atau suasana itu? Sebenarnya kalau saya kan emang suara saya tuh lebih ke R&B ya. Jadi ini benar-benar balik ke root saya dalam musik, which itu adalah R&B gitu. Mungkin kalau orang terbiasa dengar lagu saya di sini selama ini lebih ke pop ya. Jadi ini akan menunjukkan sisi yang baru yang mungkin orang nggak biasa dengerin dari lagu-laguku. Oh, tadi kan Afgan ngomong Afgan itu out to the fans gitu. Kalau baca komentar dari fans mungkin di media sosial gitu, yang udah kayak nagih-nagih, Afgan kapan lagi nih keluarin lagu baru, tampil lagi gitu. Afgan saat baca kayak gitu tuh merasanya seperti apa sih? Iya, kalau aku sih, misalnya aku ngefans gitu ya sama satu artis dan dia udah terlalu lama nggak rilis lagu baru sih, pasti sebagai fans tuh kayak, kok lama banget sih, nggak sabar gitu. Dan aku mungkin itu yang dirasain sama penggemar aku juga gitu. Dan aku nggak mau, sebenarnya lagunya udah ada nih, tinggal timingnya aja. Dan kita lagi nyari celahnya lah, karena kan sekarang juga, maksud aku kayak fokusnya tuh lagi kayak mencar banget sama orang-orang gitu kan, dengan COVID lah, dengan apa yang terjadi di luar sana tuh kayak menurut aku harus cari timing yang pas aja. Jadi maaf lah untuk semua Afganisme dibuat nunggu terlalu lama, tapi aku yakin it's gonna be worth the wait. Mungkin lagu baru ini nanti bakal ada bentuk video klipnya atau udah syuting atau gimana? Iya, kita lagi persiapin video klipnya dengan konsep yang sekarang mungkin kan nggak bisa kayak dulu syutingnya cuma bisa di satu tempat gitu kan, nggak bisa kayak pindah-pindah. Jadi kita lagi mikirin secara kreatif gimana caranya membuat syuting yang sederhana tapi tetap bisa berbeda gitu dengan yang biasanya. Jadi itu sangat menantang sih untuk secara kreatif ya. Kita maksudnya tim kreatif tuh pasti, orang-orang kreatif pasti sekarang lagi terasa tertantang banget untuk menciptakan konsep baru dengan situasi ini. Oke, saya bergeser sedikit ke karir filmnya Afgan nih. Afgan kan terakhir main film itu tahun 2015 ya? Ya, Refrain. Mungkin ini udah hampir 7 tahun gitu. Afgan apa pengen main film lagi atau kangen main film lagi gitu? Saya mixed feeling sih kalau itu. Kayak apa ya? Saya belum nemuin satu project yang benar-benar saya passionate banget gitu kalau dari film ya. Ada satu project yang ditawarin ke saya yang saya cukup sangat-sangat tertarik sih. Cuman membutuhkan saya untuk benar-benar belajar acting dari nol banget sih. Karena saya mengetahui kapasitas acting saya secara belum bisa disamakan lah dengan aktor-aktor di Indonesia yang papan atas gitu. Jadi, I don't know, buat saya film butuh persiapan yang sangat benar-benar sangat apa ya, standarnya harus segitu ya kalau film, jadi nggak bisa main-main sih buat saya. Jadi so far sih ada satu project yang saya suka, cuman
persiapan dari mereka juga lagi lagi dipersiapin banget secara segi cerita dan lain-lain. Oke. Oke, kalau Afgan tadi juga katanya sekarang lagi manfaatin waktu untuk olahraga. Olahraga apa sih yang sekarang lagi digemari gitu? Apa ikutan sepedaan juga kayak yang lagi booming sekarang gitu? Enggak sih, saya sepedaan enggak, karena I don't know, belum ada keinginan untuk coba. Tapi sekarang saya lagi suka manah, archery, itu karena menurut saya olahraganya sangat meditatif. Jadi lebih nggak cuman kita olahraga, tapi lebih kayak menenangkan pikiran dan bikin fokus gitu. Terus kalau olahraga yang rutin sih biasanya saya di apartemen saya kan ada gym, jadi saya ngelakuin olahraga sendiri aja di sini. Karena saya belum berani untuk olahraga rame-rame ya. Masih tetap pengen jaga social distancing tuh masih perlu buat saya ya. Ya pasti untuk kita semua. Bisa tertarik sama olahraga panah itu awalnya gimana tuh? Kan termasuk jarang nih ya kalau pemanah gitu dijadikan hobi mungkin. Sebenarnya lebih ke diajakin teman waktu itu, terus saya cobain sekali, terus kok enak banget gitu. Saya ngerasa fun lah gitu, olahraganya fun. Tapi saya juga kebantu untuk saya lebih fokus karena saya orangnya mungkin buat anxiety gitu-gitu menurut saya mana sangat bagus ya gitu, karena semakin kita tenang semakin bagus hasil dari panah kita itu. Jadi saya sih ngerasa itu lebih ke buat personal growth, itu sangat sangat ngaruh buat saya. Udah berapa bulan kira-kira latihan memanah? Saya udah kayak mau 2 bulan, ya gitu. Sekarang udah mau mulai beli busur gitu segala macam. Perlengkapannya udah boleh beli sama coach-nya. Kalau latihan itu di rumah aja atau mungkin di suatu tempat? Di rumah temenku ya, karena ke GBK juga belum berani dan kayaknya belum dibuka. Jadi di rumah temenku yang kita benar-benar safe, paling cuman kayak 2-3 orang dan ya udah latihan di sana aja. Oke. Terus katanya tadi Afgan juga lagi belajar masak nih. Saya juga lihat TikTok-nya belajar masak masakan Thailand ya kemarin ya. Itu memang belum pernah coba masak biasanya atau gimana? Iya, saya nggak pernah masak sebelumnya. Jadi benar-benar karena pandemi ini saya kayak terisolasi di rumah dan kebetulan saya udah tinggal sendiri, jadi saya mau nggak mau harus masak kan. Jadi saya belajar masak dan ternyata I'm pretty good at it gitu ya, untuk beberapa menu. Jadi ya terus sih karena menurut saya juga masak kan kayak memberikan it's therapeutic ya, jadi buat saya sih fun aja gitu. Menu masakan apa sih biasanya yang jadi andalan? Saya suka yang benar-benar saya udah master gitu ya, salmon teriyaki itu saya bisa, itu karena saya masih diet ya. Terus, ayam dengan saus madu dan kecap itu saya bisa, pokoknya ayam, saya lebih ke healthy healthy food gitu ya, yang saya pelajarin untuk masak gitu, karena itu lebih simple. Ada rencana mungkin nanti menu masakannya mau dijadikan bisnis juga atau ya paling nggak mungkin ke teman-teman artis? Iya, belum sih kalau sampai situ sih. Belum Masih ya? menikmati untuk diri sendiri aja. Oke. Terus kenapa kemarin, pilihnya masakan Thailand sih yang mungkin bahannya juga, sedikit beda ya sama makanan Indonesia gitu? Sebenarnya sih nggak jauh beda ya, enggak, jadi konsep cooking show saya di YouTube ini adalah, belajar masak sekalian belajar bahasa. Jadi, misalnya contohnya masakan Thailand, saya harus ngafalin semua dalam bahan-bahannya dalam bahasa Thailand. Dan saya juga masaknya dipandu oleh orang Thailand. Jadi pada saat itu emang temen kita, ada salah satu orang Thailand, mau ngebantuin, jadi akhirnya udah kita masak Thailand aja. Terus, di setiap episode akan ganti-ganti negara ya, ganti-ganti, eee, menu makanan. Yang ketiga ini adalah bahasa Jepang. Jadi menurut saya itu satu hal yang kayak berguna buat kita semua, at least kita jadi kayak belajar masak dan juga belajar at least ada beberapa bahasa yang kita pelajarin juga. Oke, berarti, di YouTube yang difokusin selain untuk
upload video klip atau upload kegiatan nyanyi itu cooking show ini ya? Iya, sekarang saya lagi fokus di cooking show ini, Lost in Recipe judulnya. Saya lagi fokus di situ. Ya, udah. Kalau Afgan sendiri mungkin belum tertarik atau mungkin tidak mau ikutan kayak misalnya artis lain yang bikin vlog untuk interview sesama artis gitu. Oh iya, belum sih kalau saya, karena saya ngerasa ya mungkin itu kayak podcast gitu ya jadinya ya. Saya belum terpanggil untuk bikin hal kayak gitu ya, karena saya termasuk yang apa ya, buat saya itu satu hal yang sulit gitu, karena aku termasuk yang introvert gitu. Jadi untuk kayak ngobrol berjam-jam itu masih, dan on cam gitu masih sulit. Jadi I don't know, mungkin in the future ya, tapi kalau sekarang sih saya lagi menikmati ini, bikin cooking show ini. Oke. Kemarin saya juga sempat lihat di Instastory-nya Afgan, lagi coba fotografi ya, atau memang sudah lama menekuni fotografi? Oh, udah lama sih. Jadi, sebenarnya udah dulu saya lebih menekuni ya, sekarang saya udah jarang. Dulu karena setiap liburan ya saya jadi foto-foto, dan, since saya sekarang udah tinggal sendiri, jadi saya cetak foto-foto yang saya suka, saya pajang di situ. Kalau Afgan lebih ke apa sih genre fotografinya mungkin atau kameranya juga yang dipakai? Enggak sih, saya biasa aja yang kayak kamera, kalau saya pakai Fuji ya, saya sih belum yang ngulik banget, cuman saya suka banget, eee, kalau lagi liburan, lagi traveling tuh saya foto-foto sih. Saya nggak tahu genre apa, foto saya kayak gimana ya, cuman saya lebih ke hal-hal yang saya temuin aja dimanapun. Berarti kameranya DSLR atau masih yang pakai film? Kameranya digital ya, yang baru. Oke. Oke. Oke, Afgan ini kan selama berkarir di Indonesia, mungkin identik gitu dengan menggunakan kacamata. Afgan pernah, kepikiran nggak sih, saya mau ganti penampilan nih untuk mungkin sekian tahun untuk lepas kacamata, terus nggak mau pakai kacamata lagi gitu, sempat terpikirkan nggak? Sempet sih, cuman apa ya, sempet kepikiran juga untuk laser eye surgery itu, cuman saya ngerasa, image saya tuh udah kuat banget pakai kacamata, dan saya so far masih nyaman pakai kacamata, jadi ya udah nggak usah dirubah gitu kan, masih nyaman, dan ya itu udah menjadi identitas diri saya gitu, berkacamata. Jadi Udah kayak ikonnya gitu ya? iya, saya pakai kacamata semua udah dari SD. Jadi udah lama banget, saya kayak most of my life saya ingetnya saya berkacamata, jadi kayak udah I'm used to it. Kalau sekarang, silinder atau minusnya berapa sih kalau boleh tahu? Minus saya sih 4 sih, 4 atau 3 ya, saya lupa. Saya nggak ada silinder. Oke. Mungkin Afgan ingat udah berapa banyak kacamata yang pernah dipakai atau pernah dibeli? Ya, saya punya banyak sih koleksi kacamata. Jadi karena, buat saya kan itu part of the look ya. Jadi kalau misalnya bajunya kayak gini, kacamatanya cocoknya kayak gini. Jadi nggak bisa cuma satu kacamata doang. Eee, jadi ya sekarang saya udah mulai koleksi, udah lebih berani untuk pakai kacamata yang beda-beda. Kalau dulu mungkin lebih, eee, terpatok sama satu look ya, waktu saya awal-awal karir. Sekarang saya udah lebih berani explore, iya, dan saya udah tahu gaya yang saya suka kayak gimana, gitu. Berarti ganti kacamatanya disesuaikan dengan penampilan bajunya gitu ya? Iya, itu menurut saya penting, karena kadang-kadang orang sering lupa dengan kayak aksesoris kayak kacamata gitu, menurut saya itu part of the whole look. Oke. Kalau saya lihat juga nih Afgan salah satu orang yang dekat dengan ponakan ya? Iya. Seperti apa sih kedekatan dengan ponakan itu?
yang ada 3 ya kalau saya lihat di foto itu. 3. Iya, saya deket banget sih pandangan saya. Soalnya saya sama anak kecil juga orangnya kan, eee, saya suka anak kecil dan, saya tahulah berkomunikasi dengan anak kecil kayak gimana. Jadi saya ngerasa mereka tuh udah kayak temen aja gitu, dan mereka juga lengket banget sama saya. Jadi, eee, ya seneng sih saya, maksud saya jadi kalau misalnya lagi ada libur, saya bisa main sama mereka, ajak mereka jalan-jalan. Sebelum pandemi ini saya bisa kalau lagi nggak nyanyi, saya jemput mereka ke sekolah, ngajak Oh mereka gitu. jalan ke mall, beliin mereka mainan gitu. Itu buat saya, pelepas stres lah gitu. Jadi saya bersyukur sih ada mereka di hidup saya. Sering diminta untuk ngajarin juga nggak mungkin pelajaran sekolah gitu? Iya saya pernah. Cuman, lebih kayak disuruh kalau bantuin kayak ada tugas yang berhubungan dengan musik, biasanya, "Tolong bantuin dong," gitu. Cuman ya, kalau yang lain sih pasti ada ayah ibunya. Mhm. Sering kewalahan nggak sih untuk menghadapi pertanyaan-pertanyaan anak kecil nih, mungkin yang out of the box kadang? Eee, enggak sih, saya I know how to communicate with kids. Menurut aku, eee, enggak sih, itu nggak jadi barrier buat saya sama mereka. Oke, mmm, kalau dari musik lagi nih, eee, Afgan juga katanya suka ngikutin musik K-pop ya dari dulu, bener gitu Afgan? Iya, iya. Kalau sekarang yang lagi disuka apa sih dari K-pop? Saya K-pop tuh bisa dive in banget ya. Jadi dari yang mainstream sampai yang nggak mainstream saya suka gitu. Kalau mainstream kan sekarang kayak Blackpink gitu kan, eee, BTS, Big Bang, itu semuanya mainstream ya. Tapi yang indie-nya juga keren-keren banget sih, K-pop. Jadi aku benar-benar banget nih dengan K-pop sekarang ya. Kayak ada kalau yang India tuh ada Dean, ada Off and Off, ada DPR Live, eee, Hyukoh, banyak banget yang keren-keren banget yang menurut aku kayak mereka tuh bisa menggabungkan musik modern dengan musik old school dengan sangat, eee, seamless ya. Jadi saya belajar banyak sih dari K-pop. Mhm. Berarti, sekarang masih in ke girl group, boy group kayak BTS, Blackpink gitu ya, kalau yang untuk grupnya gitu? Iya kalau yang mainstream-nya ya, Heeh. kalau yang mainstream-nya, eee, saya sih bisa meng-appreciate segala jenis musik sih kayaknya. Mau yang mainstream, mau yang indie, saya kalau emang saya suka dan bagus ya saya bisa support. Oke, Afgan sendiri waktu beberapa tahun lalu setelah lulus sarjana Bachelor of Economy, Afgan sempat bilang mau lanjutin S2. Sekarang gimana itu? Masih ada Ah, keinginan untuk lanjutin kuliah? enggak sih kalau untuk sekarang kayaknya enggak. Nggak, jadi Saya saya ngerasa kayak, fokus saya pengen nge-build, karir saya untuk jadi lebih baik lagi aja gitu. Sekarang fokus saya masih 100% di musik ya, eee, jadi untuk kayak sekolah lagi kayaknya at this moment sih saya enggak sih, belum. belum ya? Kayak kemarin S1 menurut saya udah, cukup buat saya di situ. But I don't know, siapa tahu in the future saya pengen sekolah lagi, jadi we'll see. Oke. Oke, terakhir nih, pertanyaan terakhir. Eee, Mungkin selama berkarir dari tahun 2008, mungkin ada penyesalan apa gitu dari Afgan? Penyesalan terbesar yang mungkin kalau bisa diulang lagi, boleh diperbaiki lagi gitu? Iya sebenarnya kalau dipikir-pikir ya ada aja sih, cuman kayak menurut aku kayak kalau nggak ada hal itu, aku nggak bisa nyampe ke hal yang sekarang gitu. Jadi kalau misalnya if I did my best differently, belum tentu aku sekarang menjadi aku yang sekarang gitu, dan di karir aku yang sekarang. Jadi kalau misalnya regret segala macam pasti kepikiran ya, cuman ya itu part of the journey dan yang harus aku
respect gitu kayaknya. Itu aku lewatin pasti karena it was meant for me to pass the path gitu. Oke, Afgan, terima kasih banyak waktunya untuk perbincangan kita hari ini. Thank you, makasih. Ditunggu karya-karya terbarunya untuk fans-fansnya yang sudah lama menunggu. Ya, pastinya. Ditunggu ya. Oke, sampai jumpa lagi Afgan. Oke, thank you, stay safe. Ya, oke. Terima kasih sahabat kompas.com. Sekian perbincangan saya dengan Afgan Syahreza. Sampai jumpa.